Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu penyebab khodam leluhur itu sakti mandraguna. Karena kemarin ada yang mempertanyakan tentang ini ya, kenapa khodam leluhur itu sakti? Ya, memang khodam leluhur ini berbeda dari khodam yang lainnya. Misal khodam isian atau khodam amalan. Dari kesemuanya ini, antara khodam leluhur, khodam isian, khodam amalan, khodam benda bertuah, itu yang paling sakti adalah khodam leluhur atau khodam turunan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa energi khodam atau kekuatan khodam itu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tingkatannya tinggi, ada yang sedang, dan ada juga yang rendah. Begitupun dengan energi khodam leluhur. Walau khodam leluhur ini terkenal sakti gitu ya, tetapi juga ada beberapa tingkatan, berbeda tingkatan. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Tetapi walaupun rendah-rendahnya energi khodam atau kekuatan khodam dari khodam leluhur ini masih unggul dibanding khodam amalan atau khodam isian. Jadi memang khodam leluhur ini kekuatannya ini sudah mengungguli dari beberapa jenis-jenis khodam yang ada. Nah, lalu apa saja sih yang menyebabkan khodam leluhur itu memiliki kekuatan yang sakti, memiliki energi yang cukup besar dibanding yang lainnya? Penyebab yang pertama yaitu karena tirakatnya para leluhur terdahulu. Semakin kuat tirakatnya para leluhur kita terdahulu, maka khodamnya itu juga akan sakti. Karena orang zaman dahulu itu beda dengan orang sekarang ya sahabat. Kalau orang zaman dulu itu tirakatnya itu kuat lama. Kalau orang sekarang itu tidak kuat lama. Orang zaman dulu itu puasa kuat 41 hari 41 malam. Tetapi kalau orang sekarang puasa 30 hari aja itu bolong 29 hari. Itu kalau orang sekarang gitu ya. Makanya antara orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang itu pun berbeda. Jadi tirakatnya itu lama orang dahulu. Makanya orang zaman dahulu itu sakti-sakti, khodamnya pun sakti-sakti, umurnya juga panjang. Karena apa? Karena orang zaman dulu dengan orang yang sekarang itu juga berbeda, makanannya berbeda, suguhannya berbeda. Kalau zaman dulu tidak dihidangkan makanan-makanan yang lezat, makanya dia bisa umur panjang, dia tidak mempunyai penyakit yang kronis ibaratnya. Dia tidak mempunyai penyakit dalam, tidak mempunyai stroke. Paling penyakitnya cuma panu gitu ya. Ataupun panas itu. Kalau orang zaman dulu itu lakon-lakon atau berjalannya itu juga kuat jauh. 40 kilo jalan kaki kuat. Kalau orang sekarang 1 kilo bahkan setengah kilo saja itu sudah memakai kendaraan. Termasuk saya kan. Jadi orang zaman dahulu itu sedikit-sedikit tirakat, sedikit-sedikit puasa. Kalau orang sekarang tirakatnya sedikit, puasanya juga sedikit. Makanya orang zaman sekarang itu kekuatannya atau kesaktiannya itu tidak seperti zaman dahulu. Makanya khodam yang dimiliki orang terdahulu itu sakti-sakti. Dan khodam orang terdahulu atau khodam leluhur kita itu ketika orangnya meninggal itu akan turun kepada anak cucunya. Tetapi juga sesuai orang yang dipilih dan juga energinya yang selaras. Nah, ketika energi si keturunannya ini selaras, maka orang yang didampingi ini, ya, anak turunnya ini
ini juga akan digembleng lagi untuk tirakat baru. Makanya ketika dia menurun ke anak turunnya dari para leluhur terdahulu, itu ketika digembleng, ketika anak turunnya tirakat, maka kesaktian dari khodam tersebut itu juga akan semakin tinggi gitu loh. Energinya juga semakin besar. Kemudian yang menyebabkan khodam kita terdahulu itu sakti mandraguna, kalau orang dahulu itu sering yaitu menyatu dengan alam. Contoh kecilnya saja menyatu dengan alam ketika dia berjalan gitu ya, itu tidak memakai alas kaki, dia tidak memakai sepatu. Kalau orang sekarang kan beda ya, baru mejuk tanah sedikit itu sudah katanya kotor gitu ya. Makanya orang yang paling bagus ketika di luar rumah itu ya tidak pakai sandal. Makanya kalau ada ahli spiritual atau praktisi gitu ya, dan dia kemana-mana tidak pakai sandal, tidak usah heran sahabat, karena itu memang dari penyelarasan khodam ataupun menyatu dengan alam. Dia ingin menyatu dengan alam karena dia saking sayangnya dengan alam, dia cintanya dengan alam, dan dia ada rasa cinta kasih dengan alam. Makanya dia menyatu dengan alam. Kalau orang sekarang kan tidak. Nah, itu juga salah satu yang menyebabkan khodam leluhur itu sakti mandraguna. Kemudian ada lagi penyebab dari khodam leluhur itu sakti. Seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, orang tersebut kuat lakon-lakon, kuat jalan jauh, kuat semedi, kuat meditasi. Karena apa? Karena lingkungan yang sangat mendukung. Kalau orang zaman dahulu jalan kaki kuat jauh, kalau sekarang nggak kuat, sedikit-sedikit pakai kendaraan. Kalau orang zaman dahulu meditasi atau semedi kuat lama, kalau orang sekarang tidak bisa. Karena apa? Tidak bisa fokus. Ya kalau kita kita semedi, kita dengar TV. Kalau kita semedi dengar orang gergaji. Kalau kita semedi dengar kendaraan lewat. Akhirnya apa? Nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus. Kecuali hanya orang-orang tertentu yang orang itu memang ahli di bidang spiritual, itu sangat bisa konsentrasi. Itu pun kadang buyar. Itu pun kadang buyar. Walaupun dia ahli spiritual, ketika dia bermeditasi dan dia mendapat gangguan dari sekelilingnya gitu ya, itu dia juga bisa buyar sahabat. Makanya memang semedi atau meditasi ini dibutuhkan fokus yang sangat luar biasa. Dan meditasi ataupun semedi ini juga bisa menyebabkan khodam leluhur kita ini sakti mandraguna. Karena apa? Ketika kita sudah bisa bersemedi, kalau kita sudah bisa fokus, kita tenangkan diri kita. Yang penting itu mencari titik fokus terlebih dahulu. Kita bersila di dalam kamar, seumpama di dalam kamar ya, seumpama di dalam kamar, matikan lampu, matikan penerangan, tidak usah ada penerangan sama sekali. Kemudian panjenengan bersila, duduk bersila, kemudian panjenengan pejamkan mata sampai panjenengan menemukan titik fokus. Setelah panjenengan menemukan titik fokus, disitulah nanti panjenengan akan akan bisa masuk ke dalam diri panjenengan, gitu loh. Jadi memang ketika bersemedi, ketika bermeditasi, walaupun itu katanya mudah, tetapi sangat sulit. Kalau ketika ada orang bilang, itu gampang, meditasi itu gampang, yang penting bisa fokus. Jangan seperti itu dulu, coba praktekkan kalau bisa. Memang sangat sulit sekali sahabat, tetapi ini adalah puncak ataupun yang paling utama di dalam dunia spiritual atau dunia supranatural, yaitu bermeditasi atau semedi. Karena apa? Itu bisa ngeningno rasa, ngeningno cipto. Jadi kita mengheningkan untuk menyatu kepada Tuhan, untuk menyatu, untuk mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pikiran kita, hati kita isinya hanyalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa penyebab kenapa khodam kita itu bisa sakti mandraguna. Walaupun khodam kita sakti,
Ya, walaupun kita diikuti khodam leluhur dan khodamnya sangat sakti, jangan pernah panjenengan menyenderkan masalah Anda kepada khodam Anda. Jangan pernah panjenengan memberikan atau berkeluh kesah tentang kehidupan, tentang masalah Anda kepada khodam Anda. Tetapi senderkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah adalah sang raja yang bisa membantu kita, dan dia merajai dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.